terima kasih Pak. Saya sangat terbangun dengan para Bapak. Terima kasih juga buat UPN yang sudah mengundang kami semua datang ke sini. Jujur Pak, selama ini saya nggak berpikiran seperti yang Bapak ungkapkan. Membuat saya yang tadinya sama anak saya jadi terbuka. Saya jadi tahu saya mesti bagaimana. Hanya saja Pak, pertanyaan saya sebenarnya terima kasih banyak Pak. Terima kasih. Jadi terbuka, membuka mata saya dan saya harus lakukan. Pertanyaan saya Pak, untuk anak laki-laki Pak, bagaimana supaya bisa meronggok isi hatinya dia Pak? Karena selama ini saya merasa anak saya itu begitu pendiam Pak, begitu pendiam dan suka masak. Sedangkan di keluarga kami sebagai orang Jawa, masa untuk seorang laki-laki itu tidak atur Pak. Kalau bisa laki-laki itu dididik untuk keluar, bukan hal-hal yang berkenaan dengan rumah tangga Pak. Berbeda sekali dengan anak saya yang perempuan, itu malah lebih suka keluar Pak. Nah itu bagaimana mindsetnya itu dulu Pak? Apakah keluarga kami harus merubah mindset? Ataukah konsep itu yang harus dirubah? Bagaimana cara didikan Rasul pada saat itu saya sempat berdebat dengan suami saya gitu Pak. Kalau saya sih tidak ada masalah, mau siapa mau Allah yang mentakdirkan. Tapi saya ingin menguatkan diri saya Pak. Maaf sebelumnya dan ibu-ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Tim Pak. Saya langsung jawab aja ya Kak, biar nggak lupa. Ya. Yang pertama, laki-laki itu jarang curhat karena memang laki-laki itu egoisnya tinggi. Karakter laki-laki kan ada 4, seperti anak-anak laki-laki itu. Yang pertama, anak laki-laki itu egois, pengen menang sendiri, itu pasti laki-laki. Kemudian yang kedua, nggak mau meminta maaf, itulah laki-laki. Ibu punya suami ribut, kemudian ibu ngomong seperti ini, aku nggak akan meminta maaf. Ditunggu sampai jamuran, nggak akan minta maaf. Ibulah yang harus minta maaf duluan, karena memang itu hanya dimiliki oleh perempuan. Kemudian laki-laki suka dengan permainan, mencoba permainan. Misalkan kalau ibu punya mobil, pakai rusak bengkel, gitu kan. Kalau laki-laki enggak, diisi-isi, kasih power, kasih ini, kasih itu, dan laki-laki. Yang ketiga, yang keempat suka mencoba. Jadi karakter laki-laki sendiri memang seperti itu Bu, bahwa dia itu kalau ada masalah sering dipendam. Bapak ibu bahkan harus curiga kalau ada laki-laki kok terlalu intim banget dengan laki-laki yang lain. Itu tadi tiga ya harusnya. Itu yang pertama. Karakter laki-laki dipahami dulu. Yang kedua tentang memasak dan sebagainya nggak ada masalah Bu. Itu tuh netral. Contohnya warna pink apakah salah? Tidak. Dia warna pink itu adalah netral. Kultur yang membuat warna pink adalah milik wanita kultur. Termasuk memasak. Contohnya memasak kalau laki-laki anak saya, Bing mau masak apa? Sate, gulai. Dia sebagai chef, laki-laki kan. Kalau perempuan tidak, dia kalau main masak-masakan, aduh kasihan adikku capek, mau dibuatin teh dia sebagai ibu rumah tangga atau pembantu. Kalau main mobil-mobilan, laki-laki gumpulin semua mobil, juga tabrak-tabrakin, itu laki-laki banget. Kalau perempuan tidak, kalau perempuan main mobil-mobilan, ambil 1 atau 2 mobil, bangun rumah dari balok, ini mobil keluargaku, mobil suamiku, seperti itu. Boleh main mobil-mobilan selama karakternya jelas. Jadi yang dia itu karakter, bukan yang diutak-utak itu, bukan. Termasuk misalkan apakah laki-laki boleh main boneka? Boleh, siapa yang melarang? Kalau laki-laki main boneka, nak mari aku antar ke sekolahan, dadah, laki-laki banget itu. Tapi kalau laki-laki kok main boneka seperti ini, nah mari aku susuin. Nah, itu karakternya sudah berbelok. Jadi karakternya. Ibu boleh kasihnya boleh nggak ya saya ibu mengajarkan betulin genting anak saya yang cewek? Nggak ada masalah.
masalah, Bu. Kalau laki-laki, nah itu tanggung jawabmu, bapakmu loh, penguasa rumah ini harusnya tanggung jawab. Tapi kalau bapak nggak bisa, laki-laki nggak bisa, kita juga harus bisa. Sebagai perempuan membantu suami, karakternya, ya. Jadi yang dilihat tuh karakternya, laki-laki perempuan, bukan apa yang dilakukannya. Masa nggak apa-apa Rasulullah masak? Kalau ibu mau tahu, semua kegiatan rumah tangga itu harusnya tanggung jawab laki-laki dalam Islam, bukan tanggung jawab perempuan. Kata siapa masa itu perempuan? Tidak, laki-laki. Coba cari hadisnya kalau nggak percaya, termasuk mencuci dan sebagainya. Tetapi kalau itu dilakukan perempuan, pahalanya luar biasa. Jadi wanita itu harusnya cuma merias di salon, nongkrong-nongkrong, nyusui, mendidik, sudah itu saja. Dia adalah permata dunia. Itulah kenapa ketika istri Rasulullah meminta pembantu, gak dibolehkan karena apa? Tanganmu retak-retak itulah yang akan mengantar kamu ke surga. Jadi sebetulnya laki-laki Bu yang mengerjakan itu semua. Rasulullah menjahit bisa, jadi nggak masalah selama karakternya jelas. Ya, jadi ibu kan, oh ini anakku walaupun masa dia laki-laki kok, maksudnya karakternya laki-laki gitu. Yang perempuan sama saja, Cunyadin berperang, Asia berperang, nggak masalah, bisa memanah, bisa berkuda, bisa berperang maju, nggak masalah selama karakternya perempuan. Seperti itu. Karena memang itu harus diajarkan, karena nanti ketika perang dan sebagainya kita harus bisa. Itu ya Bu ya, jadi karakternya. Apa ya, kecanduan gadget ya Pak, terutama game. Memang saya lihat selama ini dia sangat apa ya, bisa dikatakan apa ya, kecanduan, pulang sekolah langsung mencari gamenya. Kalau nggak ada apa HP-nya dia lari ke komputer, kalau nggak ada itu dia lari yang ke lainnya. Yang ingin saya tanyakan, sebetulnya saya tidak melarang dia main game, karena mungkin sebagai anak itu perlu hiburan ya Pak. Tapi yang ingin saya tanyakan, apakah ada caranya untuk mengurangi dia bermain game? Atau bisa dikatakan, apakah bisa kita mengalihkannya ke hal yang lain, misalnya dengan dia bermain game, kita ajarin dia bagaimana membuat animasi atau membuat permainan game. Mungkin ada tips dari Bapak untuk anak-anak yang mungkin sebagian anak-anak orang tua di sini mempunyai anak yang penggemar game. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juga jangan salah loh ya. Kita membuat peraturan selama ini hanya untuk anak-anak kita, bukan untuk kita. Misalkan anak melakukan, kamu harus minta maaf dulu, nah gitu kan. Kita kalau melakukan kesalahan, diam-diam saja. Harusnya kita juga minta maaf. Di keluarga kami, jam 9 harus bebas dari gadget. Pernah saya ketahuan buka laptop, nah Abi ketahuan buka laptop, saya minta maaf pada anak-anak dan istri saya, dan saya dihukum besoknya nggak boleh buka laptop. Seperti itu. Itu yang pertama. Jadi harus equal, berlaku untuk semuanya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dikasih alternatif Bu. Kalau bapak ibu tidak mempunyai alternatif, bagaimana bisa ngasih solusi? Gitu kan? Misalkan, Ma, aku boleh nggak main game? Kamu sudah belajar? Sudah. Sudah membaca buku? Sudah. Sudah main game tadi? Sudah. Nah, ibu nggak punya waktu. Bapak ibu sibuk, ya sudah. Mau bagaimana lagi? Kalau di keluarga kita enggak. Nah, main sepeda dulu, main renang dulu, dan sebagainya. Jadi dikasih alternatif. Permainan-permainan yang minta maaf menurut kita itu menjemurkan, dan bagi mereka bisa ngakak-ngakak. Contohnya cinciripit itu ya. Nah, ayo cinciripit itu kadang bisa 30 menit sendiri Bu, cinciripit doang. Mereka ketawa, berarti saya kenapa ketawa gitu ya, padahal kan cuma cincin gitu kan. Masa bagi kita aneh, tapi itu asik bagi mereka. Atau misalkan anak-anak, contohnya anak saya, aku pengen jadi Nabi Musa. Kenapa jadi pengen Nabi Musa? Itu supaya itu Yahudi yang menyerang Palestina, saya kirim ular-ular gitu kan.
Kalau kita mungkin mana ada gitu kan. Kalau saya nggak, saya masuk ke imajinasi mereka. Kalau saya kasihan nak, ulangnya kan makhluk hidup mati juga kan, dibunuh sama Israel. Kalau Abi jadi Nabi Sulaiman, loh kok Nabi Sulaiman kenapa? Nabi Sulaiman itu kan bisa ngomong sama semua binatang. Nah, Abi ngomong sama bakteri koli, bakteri koli, masukin minum itu para Yahudi. Sehingga ketika dia mau nembak, mencet-mencet gitu, nggak jadi perang. Nah, itu kita mengajarkan kebaikan, tetapi masuk ke dunia imajinasi dia. Misalkan minta maaf, ada ibu yang ibunya putri gitu ya, Mi aku sudah sama Lee Min Ho, Lee Min Ho kayak apa sih? Nah asik kan, kita jadi sahabat dia, oh keren banget gitu ya. Coba Umi jadi masih muda ya, jadi Umi jadi suaminya gitu. Jadi kita masuk ke dunia imajinasi, jadi itu harus dibiarkan. Kalau enggak ya itu ya. Ini kebetulan anaknya udah 12 tahun ya Om. Jadi untuk kita mengikuti irama yang masih yang kecil itu sepertinya sudah lewat waktunya Pak. Apakah bisa dengan cara kita mengalihkan ke misalnya mengkhususkan dia untuk ikut belajar animasi atau itu bisa ya Pak? Soalnya kalau dibikin anak-anak kayaknya sudah lewat di bahasa pemikiran ya. Kalau ibu ada dananya sebetulnya banyak alternatif untuk desain grafis dan sebagainya bisa. Itu sangat membantu sekali. Gak apa-apa, misalkan aku diikutkan lomba, gak apa-apa, misalkan, nah kamu kan jago game itu lomba dong, gitu. Kan supaya dia ada asik kan memacu gitu, gak apa-apa. Jadi diarahkan di hal yang dalam tanda kutip baik. Gitu. Kalau ibu ada dana, lebih bagus lagi. Ini kan contoh saya nggak ada dana. Bukan masalah dana, itu kebetulan karena udah pikirannya sudah. Diberi ini Bu, diberi tadi bahaya otak tadi, nanti videonya ditontonin aja supaya dia paham. Ya. Ibu-ibu juga ada ya. Kebetulan datang kan seringnya ibu-ibu gitu. Seperti itu. Lalu kemudian gini, ada lagi temen yang bilang gini, kalau suamimu masih senengnya main sama motornya, dilus-lus motornya, atau enggak komputernya terus dilus-lus gitu, udah nggak apa-apa. Masih ada orang lain yang ini suami-suami itu lagi pada berjuang supaya nggak kembali ke masa lalunya yang tertarik dengan sesama jenis gitu. Waktu itu saya baca statusnya Umi Yana, pasti kasihnya tahu kan. Seperti itu Kak, gimana untuk suami yang hobinya tuh masih game gitu. Kalau menurut kita sih kayaknya ya Allah ini kita kerjaan udah banyak banget gitu kan. Apa bagi seorang laki-laki suami itu masih itu sesuatu kebutuhan yang perlu dimaklumi atau perlu disadarkan gitu. Terima kasih. Itu tadi sedang meminta di inner chat tadi yang saya jelaskan 6 sampai 3 tahun tadi. Dia memang ada masa imajinasi yang terputus gitu, sehingga dia mintanya di masa sekarang gitu. Minta maaf bapak-bapak yang masih suka nonton misalkan film-film Hollywood dan sebagainya ya. Aneh enggak? Suatu saat pasti aneh kan, tahu bahwa itu aneh, nggak mungkin, tapi asik gitu. Karena imajinasinya ketika anak-anak itu tersalurkan di situ gitu. Nah, ditunggu saja Bu, ya diberitahu saja baik-baik, Pak, apa enggak kasihan, itu Kak Sinyu melayani umat sampai kemana-mana gitu kan, butuh bantuan istilahnya. Misalkan contohnya ya, Kak Sinyu kok bisa menulis buku setahun minimal 2 kali. Ibu kalau nggak percaya, sehari 3 lembar saja atau 2 lembar, nanti sebulan 2 bulan jadi novel seperti itu. Nah sama saja, karena beliau ini masih masa anak-anaknya ada yang belum terpenuhi. Nah itu kalau mau dipercepat diberitahu saja, Pak, kita sudah mau meninggal gitu. Belum dia kan sudah mau meninggal, maksud nanti kamu berkaya di sana cuma game gitu ya, inilah bermain ke umat gitu. Tapi ya cuma seperti itulah laki-laki ya seperti itu. Sama saja di ibu-ibu, sama saja kan drama Korea gitu dan sebagainya. Kita nih Pak, Bu, laki-laki
kalau itu ya aneh menurut, kok sampai nangis, kok bisa gitu, aneh menurut kita. Kok sampai nangis, sampai aneh menurut kita. Apa sih menurut gitu sampai nangis ya gitu. Sama saja itu adalah pemenuhan inner child ibu dulu ketika terputus masa anak-anaknya seperti itu, karena nggak dipenuhi sama orang tuanya. Jadi diberitahu saja, terus di tausiah diberi baik-baik, Pak, al-asr gitu, demi waktu gitu kan, bahwa kita tambah terus gitu, atau dikasih belikan peti mati gitu kan, miniatur gitu, karena dekat komputernya nanti kok ngasih hadiahnya seneng gitu, karena seperti itu. Nggak ada, ini seperti rokok, nggak akan berhenti kalau dari dirinya sendiri, seperti itu. Jadi bapak-bapak ini minta maaf, nonton bola dan sebagainya nggak akan berhenti kecuali dari dirinya sendiri. Jadi ibu yang disentuh hatinya, disentuh supaya ingat pada Allah, seperti itu. Kalau nggak percaya ya, nggak percaya nanti habis maghrib nongkrong di sini nunggu isya. Bapak ibu baca Quran sambil buka GA atau buka gadget, lebih cepat mana? Buka Al-Quran lama banget gitu ya, kok nggak isa-isa, tapi buka gadget, kok udah isa gitu. Ya, nah datanya seperti itu. Ya, alhamdulillah. Salam. Siap ya Kak ya? Siap ya, alhamdulillah. Ya sudah siap nih, tinggal KRPC membuat program berikutnya. Tapi mohon ayah bunda bantu KRPC untuk bisa mengatasinya. Dan kami ada motak infak. Sudah ya, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan dibalas oleh Allah berkali-kali lipat sampai 700 kali insyaallah. Dan yang bunda, karena waktu juga kita juga mau mempersiapkan untuk sholat zuhur. Terima kasih. Jazakumullah khairan. Dan buat yang bertanya silakan 3 orang tadi maju ke depan, ada apresiasi dari KRPC. Silakan.